Jadi film Alaspati ini aku kasih rating 8/10. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelku. Dan di video kali ini aku bakal bawain materi yang berbeda dari sebelumnya, dimana sebelumnya aku selalu cerita tentang kasus-kasus kriminal atau misteri-misteri dari makhluk atau alam lain. Namun kali ini aku akan mereview sebuah film yang telah selesai aku tonton. Jadi rencananya di channel aku ini aku bakal bikin playlist yang di dalamnya itu terdapat video-video tentang review-review film, baik film kriminal maupun film misteri dari dalam maupun luar negeri, dan bakal aku kasih hashtag sesi review. Tapi jujur aku tuh tipe orang yang paling kerisi kalau lihat film yang di dalamnya itu ada unsur kanibalisme yang terlalu sadis. Jadi misal kalian request suatu film untuk direview tapi di dalamnya terdapat unsur kanibalisme yang terlalu sadis, yang terlalu disturbing, bisa jadi nggak bakal aku review gitu. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung ke inti videonya, yaitu review film Alaspati. Dan inilah sesi review dimulai. Jadi Alaspati merupakan sebuah film horor Indonesia yang dirilis pada tanggal 24 Mei tahun 2018 dan disutradarai oleh Jos Purnomo. Film ini mengangkat tema tentang hutan kematian, dan film ini diproduksi oleh MD Pictures, D Company, dan Big House Film, serta dibintangi oleh Nikita Willy, Jeff Smith, Roy Sungkono, Stevie Zamora, dan Naomi Paulinda. Karena antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, film Alaspati ini mampu meraup hingga 680.000 penonton pada saat masa penayangan di bioskop. Jadi film Alaspati ini menceritakan tentang 5 orang mahasiswa yang juga berprofesi sebagai seorang YouTuber yang sedang mencari tempat yang angker untuk dijadikan objek video mereka. Dan kelima orang tersebut yaitu Raya yang diperankan oleh Nikita Willy, kemudian Dito yang diperankan oleh Jeff Smith, dan Randy yang diperankan oleh Roy Sungkono, serta Vega yang diperankan oleh Stevie Zamora, dan Jessie yang diperankan oleh Naomi Paulinda. Karena beberapa waktu yang lalu mereka juga pernah membuat video dokumentasi tentang Lawang Sewu dan Rumah Kentang, dan viewer video tersebut meledak sehingga mereka kecanduan untuk membuat dokumentasi tentang tempat-tempat angker yang lainnya. Kemudian Raya mendapatkan info bahwa ada suatu tempat yang sangat angker, yaitu Alaspati. Berdasarkan informasi tersebut bahwa di Alaspati terdapat suatu kuburan yang berbeda dengan kuburan lainnya, di mana kuburan pada umumnya itu mayatnya dikubur di bawah tanah, sedangkan di Alaspati ini mayatnya dibiarkan di atas tanah dan disangga dengan kayu-kayu sebagai penyangga mayat tersebut. Alasannya karena mayat-mayat tersebut tidak dapat kembali ke alam baka, namun di alam nyata juga tidak diterima keberadaannya. Dan dikatakan juga mitosnya bahwa siapapun yang masuk ke Alaspati dikabarkan tidak dapat kembali lagi. Nah, hal tersebut malah semakin memicu mereka untuk mendatangi Alaspati, karena memang anak zaman sekarang itu terkesan suka tantangan dan memang sedikit keras kepala, dan ya susah dibilangin gitu, kayak aku misalnya. Nah, pergilah mereka ke Alaspati, dan saat perjalanan ke Alaspati ada satu scene yang menurut aku menarik dan emosi gitu. Aku lihatnya emosi, nggak tahu kalau kalian, yaitu pas bagian ini. Gila nggak tuh? Itu misal telat beberapa detik aja, kepalanya nggak masuk ke mobil, udah hilang kena truk. Nah, setelah tiba di Alaspati, mereka mulai melakukan dokumentasi yang ngevlog dan bercanda-bercandaan gitu. Dan si Dito ini kan pergi ke sananya membawa kayak semacam alat buat mendeteksi keberadaan hantu dan suara-suara hantu. Nah, dan benar saja dari alat tersebut terdengar suara-suara aneh, kemudian diikuti oleh si Dito ini. Dia ikuti sumber suara tersebut, dan benar saja suara tersebut bersumber dari kuburan yang memang sedang mereka cari.
Nah, kemudian Dito memanggil teman-temannya buat datang ke sana. Dan setelah di kuburan, mereka mulai bercanda-bercandaan lagi. Dan pas di kuburan ini ada satu scene di mana Raya menemukan sebuah mayat yang sedang memakai kalung. Kemudian pasti kalian tahu apa yang dilakukan oleh si Raya. Ya, benar sekali, mengambil kalung tersebut. Dan bagian yang paling favorit menurut aku di film ini adalah saat setelah mereka selesai mengeksplor kuburan tersebut dan kemudian mereka menyuruh Jesse untuk naik ke atas kuburan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Setelah dia naik ke kuburan dan dia baru bilang gini, "Baiklah teman-teman," kuburannya langsung ambruk, kemudian badan Jesse langsung nancep ke penyangga kuburan tersebut. Nah, dan saat itu darahnya langsung muncrat kemana-mana dan termasuk ke muka teman-temannya. Kemudian mereka lari. Gila sih, ini menurutku part yang paling memorable di film Alas Pati ini. Dan semenjak kejadian tersebut, kalian pasti tahulah, ya seperti di film-film horor lainnya, akhirnya mereka diteror oleh hantu Jesse dan juga hantu penunggu Alas Pati tersebut. Karena juga mayat si Jesse ini dibiarkan tertancap di Alas Pati, sedangkan mereka pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Dan semenjak kejadian itu juga, mereka jadi saling kayak nggak kenal gitu, saling menghindar satu sama lain, hingga puncaknya itu keluarga Jesse ini kan melapor kepada pihak universitas bahwa anaknya sudah berhari-hari tidak pulang ke rumah. Nah, karena teman Jesse yang bernama Rizka ini terakhir kali melihat Jesse bersama keempat orang tersebut, kemudian dia melapor ke pihak universitas, disidanglah keempat orang ini. Dan kalau esok hari Jesse belum ditemukan, maka akan diteruskan ke jalur hukum. Kemudian mereka ini kan memutuskan untuk berunding. Nah, dan di saat Raya ini mendatangi kosan Vega untuk mengajak berunding, si Raya ini menemukan Vega dalam keadaan yang ketakutan dan sangat stres karena dihantui oleh arwah Alas Pati ini. Kemudian malam harinya mereka berunding, dan bukannya nemu jalan keluar, mereka malah emosi karena saling menyalahkan satu sama lain. Hingga puncaknya itu Jesse malah jadi semakin stres dan lari. Kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan cara bunuh diri terjun dari atas gedung. Semenjak kejadian tersebut, 3 orang yang masih tersisa yaitu Raya, Randy, dan Dito memutuskan untuk kembali ke Alas Pati dan menguburkan jasad Jesse dengan layak agar harapan mereka tidak dihantui lagi oleh si Jesse tersebut. Dan setelah pulang dari Alas Pati ini, pasti kalian mikir udah beres kan? Pasti happy ending. Ternyata enggak guys. Ya emang bener sih kalau hantu si Jesse ini emang udah nggak ganggu lagi. Namun bagaimana dengan arwah yang ada di Alas Pati yang udah mereka ganggu? Karena pada akhirnya mereka bertiga juga dibunuh oleh arwah penunggu Alas Pati tersebut. Tapi sebelum itu ada satu scene di mana Raya dihantui oleh penunggu Alas Pati ini saat mengendarai mobil, dan puncaknya itu mobil Raya nyemplung ke sungai. Dan pas di bagian itu juga terlihat bahwa sang hantu ngambil kalung yang dipakai oleh Raya yang diambil dari Alas Pati pada awal cerita. Dan film ini diakhiri dengan kematian 3 orang tadi. Dengan demikian film ini selesai. Oke, dan kelebihan di film ini menurutku yang pertama adalah alurnya yang susah ditebak. Kenapa aku bilang film ini susah ditebak? Karena ada beberapa part yang aku kira bakal gini, oh ternyata malah gini gitu. Kayak part yang pas Jesse ketancep di kayu penyangga kuburan tersebut, aku nggak sampai mikir kalau Jesse bakal ketancep. Dan yang kedua itu pas bagian nguburin jasad si Jesse ini kan udah dikubur ya kan, harapannya udah happy ending gitu. Ternyata enggak, ternyata mereka malah dibunuh oleh hantu Alas Pati. Ini kan sulit ditebak gitu kalau menurutku ya, nggak tahu kalau kalian. Kemudian kelebihan yang kedua adalah bernuansa alam. Jadi di film ini tuh mengambil beberapa bagian syutingnya itu di hutan, ya karena namanya Alas Pati. Jadi pas perjalanan awal mereka ke Alas Pati ini, kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang menurut aku berbeda dari film horor lainnya. Dimana biasanya itu kan film horor itu berpusat di rumah atau di gedung angker gitu. Kalau ini kan ada di hutannya, kemudian ada di sekolah, kemudian ada di rumah juga. Dan menurut aku itu merupakan sebuah kelebihan. Kemudian untuk kekurangannya menurutku adalah part yang kurang masuk akal. Kenapa aku bilang ada part yang kurang masuk akal? Karena kalau di logika, jasad si Jesse ini kan udah meninggal beberapa hari, namun tidak terlihat membusuk, malah pas saat dikuburkan oleh ketiga orang tersebut terlihat cantik gitu, make upnya nggak luntur gitu.
ya kelihatan fresh banget gitulah, pokoknya aneh gitu. Ya kan harusnya di make up, dibuat pucet atau ada bercak-bercak atau ya pokoknya kayak dibuat kayak mayat gitulah. Kemudian kekurangan yang kedua adalah ending yang terlalu memaksa. Kenapa aku bilang ending yang terlalu memaksa? Karena apa? Ya oke lah kalau si Dito sama si Randy meninggalnya lumayan wajar gitulah. Kalau si Dito ini dicekik, kemudian si Randy ini menggorok lehernya sendiri. Nah, untuk si Raya ini meninggalnya aneh. Masa hantunya tiba-tiba keluar dari laptop dan tiba-tiba berada di belakang Raya dan nerekam gitu aja. Dan udah selesai filmnya. Ya menurut aku ini aneh sih, tapi juga nggak tahu kalau menurut kalian. Oke, jadi itulah review film Alas Pati menurut pandanganku. Mohon maaf apabila ada yang kurang setuju dengan pendapatku, tapi ini 100% berdasarkan apa yang aku lihat di film tersebut. Dan setiap orang itu emang punya pendapat dan pandangan masing-masing. Jadi misal kalian yang udah pernah nonton film ini dan ada bagian yang kurang dalam kelebihan atau kelemahan yang barusan udah aku sebutin, kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita diskusi bareng. Dan buat kalian yang belum nonton film ini, aku saranin buat nonton film ini ya untuk sekedar refreshing atau hiburan. Nanti linknya bakalan aku kasih di kolom deskripsi. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu terobsesi atau berlebihan terhadap sesuatu karena dapat berakibat fatal. Dan selalu jaga sikap dimanapun kita berada. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk klik like, komen, share, dan subscribe ke channel aku ini. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And see you on the next video.